Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rini Dwi Pertiwi dari Pendidikan Fisika Angkatan 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membahas tentang proyek saya, yaitu saya di sini membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Python dengan bantuan Google Collaboratory, di mana saya di sini menggunakan Google Collaboratory untuk menghitung persamaan dari permasalahan suatu gerak lurus. Di sini saya akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau gerak jatuh bebas dan gerak parabola. Alasan saya menggunakan aplikasi Python adalah aplikasi ini mudah dipelajari dan mudah diaplikasikan, kemudian mudah diakses atau fleksibel ya, bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan bisa diakses melalui laptop ataupun handphone ya, atau smartphone. Nah, di sini saya akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang pertama, saya sudah membuat skripnya untuk menghitung dari permasalahan GLBB. Yang pertama, kita harus memasukkan atau menulis skrip, yaitu import matplotlib.pyplot_splt. Ini dimaksudkan agar kita nantinya bisa memasukkan rumus-rumus dari GLB dan bisa memunculkan suatu grafik dari persamaan tersebut. Gerak lurus yang memiliki kecepatan berubah secara beraturan sendiri ini disebut gerak lurus berubah beraturan ya. Benda yang bergerak berubah beraturan dapat dipercepat atau diperlambat. Perubahan kecepatan yang dialami benda sifatnya konstan pada setiap selang waktu, atau dengan kata lain kecepatannya konstan. Nah, di sini maksudnya saya telah membuat skrip untuk perhitungan GLBB. Skrip ini nantinya bisa diubah-ubah ya besarannya sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Di sini hanya salah satu contoh saja. Ya, yang pertama kita bisa menuliskan variabel kecepatan awalnya, yaitu V0 sama dengan 0, variabel percepatannya yaitu A sama dengan 4, variabel waktu yaitu waktunya kita tulis list ya, menggunakan list range dari 0 sampai 7, sehingga ketika di print akan muncul 0 sampai dengan 6. Kemudian kita bisa membuat fungsinya, yaitu dengan menuliskan def kecepatan dalam kurung T, kemudian kita return V0 plus A dikali T. Nah, kemudian yang selanjutnya ada VT. Kita tulis VT sama dengan list map dalam kurung kecepatan, waktu. Kemudian kita print VT sehingga akan dihasilkan VT-nya yaitu 0,13, 0,17 dan seterusnya. Nah, untuk menghadirkan atau memunculkan grafik, kita bisa menggunakan script sebagai berikut. Yang pertama yaitu plt.figure atau figure size. Ini untuk menentukan ukuran dari grafik yang akan muncul ya. Kemudian ada plt.plot dalam kurung waktu pt. Kemudian untuk color ini adalah warna dari grafiknya,
saya menggunakan warna biru, dan marker sama dengan O. Kemudian ada plt.title, ini judulnya ya, saya memberi judul grafik VT ke T. Kemudian ada plt.getText dalam kurung VT, ada plt.xtext dalam kurung waktu, dan yang terakhir ada plt.show untuk memunculkan grafik tersebut. Nah, seperti ini grafik yang dihasilkan dari persamaan yang sudah dibuat tadi, besaran-besaran yang sudah dimasukkan tadi, dan jika besarannya diubah maka grafiknya juga akan berubah. Selanjutnya kita menentukan posisi awal, yaitu S0 sama dengan 0, def posisi dari T, kemudian di return, ini rumusnya ya, S0 dikali V0 dikali T plus setengah kali A dikali T pangkat 2 atau T kuadrat. Kemudian ST-nya adalah list map dari posisi waktu, kemudian di print ST dan dihasilkan sebagai berikut. Untuk memunculkan grafiknya juga sama seperti tadi, menggunakan plt.figure, plt.plot, plt.title, plt.getText, plt.xtext, dan plt.show untuk menampilkan grafiknya. Grafiknya berbeda ya dari yang tadi ya. Ini juga dipengaruhi oleh besaran-besaran yang telah ditentukan. Jika S0 dan ST-nya berubah, grafiknya juga ikut berubah ya. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang gerak parabola. Ya. Ya, ini sebagai contoh ya, ini ada sebuah ilustrasi. Ya. Dari ilustrasi tersebut, bila bola ditendang dengan kekuatan yang sama, maka jarak tempuh bola bisa berbeda. Hal ini ternyata jarak tempuh tidak hanya dipengaruhi oleh kecepatan awal saja, namun juga dipengaruhi oleh sudut tendangan bola terhadap bidang datar atau yang disebut dengan sudut elevasi. Gerak parabola, bila kita tinjau dari dua sisi pengamatan berbeda, maka akan diperoleh bahwa gerak parabola memiliki dua jenis lintasan. Bila dilihat dari arah vertikal, maka lintasan bola yang terjadi akan tampak berupa garis lurus. Bila pengaruh kecepatan angin diabaikan dan titik tendangan pada permukaan bola adalah di bagian tengah bola. Bila dilihat dari arah samping, seperti ilustrasi pada gambar di atas tersebut, yang ini, maka lintasan yang terlihat akan berbentuk melengkung. Inilah sebabnya gerak parabola disebut juga sebagai memadu gerak. Nah, untuk penyelesaian permasalahannya, di sini saya membuat script menggunakan beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada from pylab import, yang kedua import numpy snp, selanjutnya ada import matplotlib smbl, dan selanjutnya ada import matplotlib.pyplot splt. Lalu kita memasukkan parameter gerak yang kita ketahui. Ini juga nantinya bisa diubah-ubah. Ini hanya sebagai contoh. Yang pertama ada G sama dengan 9,81, X 0,0, Y sama dengan 0,0, V0 sama dengan 100, T sama dengan 0,0,
gt sama dengan 0,001 dan alpha sama dengan np deg 2 red 30. Kita menggunakan np.deg 2 red untuk menghasilkan 30 alpha ya dalam script. Nah, kemudian kita juga memasukkan variabel-variabel dalam perhitungannya. Pertama ada ketinggian sama dengan np.array dalam kurung 0. Yang kedua ada jarak sama dengan np.array dalam kurung 0. Lalu ada waktu sama dengan np.array dalam kurung 0. Lalu kita bisa mencari integral numerik dari gerak jatuh bebasnya. Kita menggunakan while y lebih dari sama dengan 0. Lalu kita masukkan rumusnya, y sama dengan v0 dikali n sin alpha dikali t dikurangi 0,5 dikali g dikali t kuadrat. Kemudian ketinggiannya sama dengan np.appen sama dengan dalam kurung ketinggian, y. np.appen ini untuk memasukkan ketinggian dan y-nya. Kemudian ada x sama dengan v0 dikali np.cos alpha dikali t. Jaraknya sama dengan np.appen dalam kurung jarak, x. T sama dengan t plus dt. Dan waktunya sama dengan np.appen dalam kurung waktu dikali waktu, t. Nah, untuk menampilkan hasil perhitungan gerak parabolanya, kita bisa nge-print ketinggian, nge-print jarak, print waktu, dan print ketinggian maksimum, print jarak maksimum, dan print waktu di udara. Untuk menampilkan grafiknya juga di sini masih sama, kita menggunakan plt.plot dalam kurung jarak, ketinggian, plt.xLabel jaraknya, plt.yLabel untuk ketinggiannya, dan plt.show untuk menampilkan grafiknya. Nah, ini untuk hasil perhitungannya ya. Di sini juga diketahui ketinggian maksimumnya sama dengan 127, sekian, jarak maksimumnya 882 sekian, dan waktu di udaranya 10, sekian. Nah, ini untuk grafiknya melengkung ya, seperti pada tampilan. Nah, jika parameternya diubah, maka grafiknya juga akan ikut berubah. Nah, ini dia perbedaannya dari grafik GLB, GLBB, dan grafik gerak parabola. Ya, mungkin hanya sampai sini yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan. Jika ada kritik dan saran bisa disampaikan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.